pada lansia. Salah satunya adalah depression. Seperti halnya yang teman-teman kalau gangguan depresi itu apa? Gangguan mental itu apa saja sih? Gitu. Silakan, apa saja selain depresi? Mas Azril, cemas. Mas Dwi, kecemasan. Ada lagi Kesepian nih, Bu. kesepian. Aduh, kasihan banget sih kesepian. Stres, Ya, Ibu. stres, kecemasan, depresi, kesepian. Terus ada lagi yang paling sekarang ini heboh, Moodnya nggak karuan, Bu. moodnya bad mood begitu ya. Oke, apalagi Insomnia. insomnia masuk ya. Insomnia ini tidak bisa, insomnia itu secara umum ya. Tetapi kalau pada lansia biasanya disebut dengan gangguan kualitas tidur begitu, karena mereka memang mempunyai sistem rangsang yang berbeda. Nanti saya jelaskan untuk yang kualitas tidur atau insomnia. Kalau keseluruhan, kalau untuk umum itu memang insomnia, tapi untuk lansia khusus ke kualitas tidur. Ada lagi Bipolar, Ibu. bipolar, betul. Bipolar itu terjadi dua sisi ya, dua sisi pemahaman begitu. Apa ya? Pinter berakting misalnya. Nah, nanti saya jelaskan juga berkaitan dengan bipolar disorder pada lansia ya. Hmm, Apalagi? Ada lagi? Anxiety disorder, Ibu. Anxiety. Tadi anxiety itu sama dengan kecemasan, Mbak. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada demensia. Kalian sudah demensia? Belum lah ya. Proses proses demensia mungkin ya. Selanjutnya ada apa itu yang sering manipulatif. Nah, saya carikan. Skizofrenia. Ya, ada yang seperti itu? Oh, enggak, jangan. Enggak ada ya di sini. Terus selanjutnya ada gangguan makan. Di sini ada yang gangguan makan. Sampai enggak bisa makan. Karena efek hipnoterapi. Karena ingin langsing. Ada enggak? Enggak ada. Baik, Mas Dwi. Ini kan Mas Dwi Mbak Sopo itu. Ada 5. Itu kan skripsinya tentang kecemasan. Bisa dijelaskan proses terjadinya kecemasan itu seperti apa? Itu secara apa ya, secara lahir, secara nyata itu seperti itu. Kalau mekanisme, mohon maaf, siapa yang mengatur, terus dia prosesnya seperti apa. Teman-teman nyatet sendiri ya nanti prosesnya baik dari masing-masing ya. Sudah dapat, Mas?
Yang lain bisa bantu. Mbak Nisa, Mbak Mbak siapa? Mbak Titin, Mbak siapa lagi? Saya lupa. Silahkan. Jadi cemas itu enggak terjadi ujuk-ujuk cemas karena proses menyendiri atau proses eh, apa ya sinap dalam otak itu tidak beraktivitas, tetapi masih ada lagi proses, yaitu eh, adanya proses ini neurotransmitter. Neurotransmitter di sini memang belum ada ya di PPT, nanti saya tambahkan. Neurotransmitter eh, neurotransmitter ini neurotransmitter itu di medula spinalis kita yang di ini ya hmm, di apa ya pusat pengelolaan emosi dan yang lainnya, di mana neurotransmitter ini nanti akan menghasilkan norepinefrin dan serotonin. Nah, mereka itu berfungsi sebagai apa? Kalau norepinefrin dan serotonin ini terus meningkat, maka kewaspadaan, kecurigaan, ke apa ya, tingkat mawas ke orang lain itu lebih peka dibanding melihat diri sendiri. Maka jika terjadi pada lansia dengan kecemasan, dia akan bingung mau ngapain. Ya Allah, nanti putuku gimana ini? Itu bentuk kecemasan lansia. Ini hujan angin rumahnya gimana? Itu kewaspadaan, kecemasan. Ya. Nah, ketika serotonin dan norepinefrin ini meningkat, karena kalau lansia itu yang mengerem ini nggak ada karena terus berproduksi. Ya. Nah, ini membuat hipersensitif reseptor yang memperparah ini kecemasan sehingga banyak sekali yang harus dia pikirkan, yang harus dia selesaikan. Begitu, ya. Terus di sini juga ada peran apa ya? GABA. GABA itu butirik asid yang dia tempatnya di neuron juga. Di mana GABA ini juga terstimulus oleh norepinefrin dan serotonin. Di mana eh, apa ya si GABA ini akan memberikan respon terus sehingga perasaan cemas atau hormon adrenal ini juga terus meningkat. Coba ditanyakan nanti kepada lansia yang mengalami kecemasan, ya. Nanti tingkat kecemasannya tinggi, itu bisa dipastikan bahwasannya eh, punggungnya sakit, sering atau mengeluhkan low back pain karena suprarenal atau adrenal ini berhubungan dengan apa itu ginjal, tempatnya ada di atasnya ginjal begitu. Makanya sering mengeluhkan nyeri atau punggungnya sakit seperti itu, ya. Nah, yang bertanggung jawab untuk manajemen stres itu namanya adalah amigdal. Mas Dwi dan teman-temannya nanti bisa apa ya disusun yang atau yang menyusun skripsi tentang kecemasan nanti bisa diberikan struktur anatominya, bahwasanya yang eh, bertanggung jawab dalam proses kecemasan itu adalah amigdala, ya. Nah, amigdala ini yang bertujuan untuk memanajemen. Makanya ketika lansia mengalami kecemasan itu diberikan breathing exercise. Tujuannya adalah memberi rangsang amigdala ini untuk terus rilis. Rilis itu berarti di mana oksigen diserap juga oleh amigdala. Sehingga kecemasan yang berlebihan
yang dihasilkan oleh norepinefrin dan serotonin tadi berkurang. Nah, selanjutnya ada sistem otonom, simpatis dan parasimpatis. Oke, kalau simpatis berarti kan apa ya? eh, Simpatis itu disadari enggak? Baik, simpatis itu kan tidak disadari ya. Nah, kenapa kok orang menjadi cemas? Kemungkinan besar kalau lansia itu adalah efek dari minum obat atau sering sekali kalian minum kopi tapi belum makan. Ya ini salah satunya. Detak jantungnya lebih cepat, keadaan lambungnya, peristaltiknya terlalu cepat, makanya jadi perih atau semakin lapar begitu. Nah, itu simpatis. Nah, para simpatis ini akan menghasilkan apa ya? Simpatis itu jika ada stresor atau respon dalam tubuh lansia, misalnya berita duka atau apa. Nah, ini dia akan semakin kencang detak jantungnya, ya, karena produksi adrenalnya tinggi, begitu, ya, dari hasil peningkatan hormon tadi. Yang kedua ada kalau pasangannya atau itu pasangannya parasimpatis berarti satunya parasimpatis. Nah, biasanya pada pasien dengan peningkatan detak jantung lebih cepat atau khususnya pada orang cemas, tangannya lebih sering tremor. Ya, itu membuktikan adanya gangguan keseimbangan sistem ya, yang apa ya, yang mempengaruhi gejala fisik seperti tremor, takikardia, terus mondar-mandir, bolak-balik ke kamar mandi atau makanya itu adalah bentuk parasimpatis tubuh kita untuk memicu segala hal yang di luar nurul kita gitu ya. Tadinya aku nggak ngapa-ngapain kok jadinya sesak nafas. Tadinya aku nggak ngapain, tapi kok tadi aku tuh belum minum loh. Tapi kok sudah kebelet pipis. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk dari saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Ya, ini dari segi fisik anatomis kita. Nah, dari sisi psikologis gimana? Berarti udah jelas ya kalau pada eh, apa itu permasalahan mental health berarti hubungannya dengan psikologis. Teman-teman sudah dapat mata kuliah psikologis kesehatan ya? Sempat membahas kecemasan juga enggak ini? Sudah dapat? Nah, berarti ketika teman-teman belajar psikologis itu kan berarti ada persepsi, ya kan? Terus ada sistem coping, terus predisposisi, terus kemungkinan dan ini penerimaan ancaman. Kayak gini ada nggak sih teman-teman? Nerima nggak mata kuliah psikologi? Nah, pada pasien geriatri dengan kecemasan ini akan lebih sulit dalam merehabilitasinya. Dia akan terus-menerus gitu. Karena obat kecemasan ini banyak yang tidak cocok dengan kondisi tubuhnya. Salah satunya adalah contoh seperti ini. Pasien A ini eh, cemas, ada komplikasi hipertensi. Padahal hipertensi ini kan tujuannya untuk apa ini? Merilis agar detak jantungnya normal sehingga pemompaan jantungnya juga lebih normal, lebih bagus, lebih elastis begitu nggih. Nah, ini nggak cocok gitu. Jadi pada pasien dengan apa ya kecemasan ini obat tertentu ya, dia akan meningkatkan takikardinya. Jadi efeknya itu ke fisiknya nggak kuat atau bahkan muncul keringat dingin gitu. Ya, baik. Yang kedua tadi ada depression. Ada yang mengambil kasus depresi? Sama.
Karena ini diatur oleh sistem limbik, berarti ya mereka yang mengalami mental health atau gangguan jiwa ini ya produksi serotonin, melatonin, norepinefrin, dan dopamin ini pasti tentunya lebih besar yang dihasilkan. Begitu ya. Semua diatur oleh atau mengalami gangguan di neurotransmitter. Ya, salah satu dari gangguan demensia ini adalah tumbuhnya atau munculnya enzim yang biasa disebut oleh medis itu protein. Protein yang protein yang dia belum bisa diserap oleh neurotransmitter tersebut. Ya. Sehingga enzim tersebut itu ya akan ngumpul di situ dan memblokade ide-ide atau daya ingat yang ada di sana. Maka pada pasien dengan depresi, selain dia mengalami kecemasan yang sangat luar biasa, dia juga mengalami penurunan daya ingat. Atau kita sering mengetahui pasien dengan demensia itu mengalami kehilangan minat. Jadi dia nggak tahu ini ketika mau pipis ngapain gitu. Kalau pipis ya sudah, kalau kita otomatis ke toilet begitu. Nah, kalau lansia dengan demensia dia tidak tahu ini harus ngapain setelah dia merasakan sensasi pengen pipis begitu. Beda lagi nanti jika ada pasien dengan apa itu namanya gangguan jiwa, lansia lansia gangguan jiwa ini sangat luar biasa permasalahannya. Waktu itu saya pernah ke ini Gria Lansia di Wajak. Semoga nanti teman-teman bisa ke sana begitu. Nah, di sana itu luar biasa. Ada bangsal khusus ODGJ lansia, ada bangsal yang khusus lansia yang ngeprok itu tidak bisa aktivitas ya udah aktivitasnya ya di bed terus gitu. Ada lansia yang stroke, jadi bangsal stroke lansia yang tidak keurus itu di sana sendiri gitu. Terus ada lagi bangsal yang lansia ini bisa aktivitas, jadi tempatnya lebih dekat dengan auditorium gitu. Jadi lebih dekat misalnya seperti itu. Jadi mereka penataannya sudah luar biasa, sudah bagus seperti itu. Ya, oke, itu adalah depression. Terus selanjutnya ada bipolar. Bipolar ini terdapat dua sisi pemahaman antara nyata dan hayalan. Jadi teman-teman kalau yang ngayal jangan tinggi-tinggi begitu. Itu benar ternyata ya. Karena dalam bipolar ini neurotransmitter juga yang mengatur. Ada serotonin, norepinefrin, dan hipokampus. Hipokampus ini berperan, kenapa? Tidak berperan banyak, sorry. Tidak berperan banyak karena terjadi penyempitan di hipokampus atau korek apa ya? Frontal, enggak saat kan. Korteks, sorry. Atrofi di hipokampus dan konteks preforal. Sehingga tahu kan tempatnya emosi di mana? Di depan. Tempat ini tempatnya emosi, tempatnya berpikir. Makanya kalau teman-teman berpikir, emosi itu pasti gini, megang gini. Nah, ini secara nggak langsung dia yang sedang beraktivitas ketika teman-teman berpikir atau sedang emosi. Nah, pada pasien bipolar pada lansia ini eh, bisa menyangkut pada post power syndrome. Teman-teman tahu nggak post power syndrome? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa. Post power syndrome itu adalah nggak pengen move on dari hal yang membuat dia berjaya. Misal nih, Bu Nungki sudah jadi pimpinan prodi, Sekprodi misalnya bertahun-tahun begitu.
Saya nggak mau turun, enak di sini karena sebagai self dihargai, banyak jadwalnya, jadi orang sibuk seperti itu, banyak dikenal, itu adalah bentuk power syndrome, post power syndrome, di mana saya ketika itu masa jabatannya sudah selesai. Nah, di situ perasaan, loh kok aku nggak dihargai lagi, kok aku nggak banyak dikenal lagi, aku nggak banyak diundang masyarakat lagi. Itu adalah bentuk post power syndrome, di mana hayalan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bentuk kecewa, kok saya tidak seperti ini lagi. Seperti itu adalah bentuk post power syndrome. Biasanya apa ya? Didiagnosanya pada lansia yang misalnya dulu pensiunan TNI, nah sekarang jadi apa itu tukang rosok. Nah itu kan banyak sekali kan sekarang. Nah kemungkinan besar mereka juga mengidap penyakit seperti ini, ya. Makanya jadinya apa? Marah-marah. Aku ini zaman dulu pasti cerita kayak gitu, ya. Makanya kalau lansia kita melakukan asesmen, anamnesis ataupun pertanyaan yang lainnya, mereka pasti cerita zaman dulunya. Nah, itu adalah bentuk purple syndrome, di mana lansia ini belum move on dari masa lalunya, seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman. Dulu misalnya ada yang jadi ketua OSIS nih, sekarang malah jadi ini eh, apa dibully teman-temannya misalnya. Itu adalah bentuk. Terus akhirnya marah teman-temanku. Nah, itu adalah bentuk post power syndrome, ya. Hati-hati. Nah, di ilmunya geriatri atau ilmunya fisioterapi biasanya disebutnya dengan bipolar, ya. Terus ada lagi apa tadi? Selain bipolar, gangguan kualitas tidur. Kualitas tidur, ya Mas Dwi terjadinya. Kualitas tidur buruk itu gimana proses terjadinya? Kita ke toilet ini. Baik, kualitas tidur siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Mas. Mas Dwi ini skripsimu loh Mas, kualitas tidur. Yuk, pemanasan lagi. Izin menjawab boleh nggak, Bu? Oh, silahkan Mbak Elsa. Silahkan, silahkan. Sistem yang mengatur tidur itu ada sistem saraf otonom sama Mm-mm, sistem hipotalamus, terus ada sistem mm-mm. pineal. Pineal. Baik, itu adalah tempat anatomisnya ya. Baik. Siapa yang ini apa ya Mbak jenenge? Mengatur. Tadi kan anatomi. Yang mengatur itu siapa meneh selain otonom tadi. Ada hormonnya, Bu. Hormon apa namanya? Hormon melatonin sama Mm-mm, kortisol. mm-mm, kortisol. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Baik, kualitas tidur kalau biasanya kan, sorry, kalau orang ngomong itu adalah insomnia. Insomnia itu termasuk gangguan tidur, ya. Insomnia itu salah satu gangguan tidur. Padahal gangguan tidur itu ada banyak banget. Makanya fisioterapi geriatri itu fokusnya ke kualitas tidur, menggunakan pengukurannya dengan PSQI karena meliputi beberapa penyakit tadi, ya. Paham ya kalau untuk apa ya, buka kalau misalnya mau penelitian ya kualitas tidur ya nanti akan mencakup semua permasalahan. Kalau misalnya insomnia berarti itu hanya mengambil bagian dari gangguan tidur seperti itu, ya. Baik. Untuk
Untuk kualitas tidur, ini diatur oleh suprasismatik nukleus atau sering kita sebut dengan SCN. SCN itu semuanya punya, ya. SCN ini tempatnya di hipotalamus, betul ya tadi. Tepat di atas persilangan saraf optik. Nah, berarti kan tempatnya di sini. Nah, di sini nih yang agak ada cekungan. Nah, biasanya disebut dengan skiasma optikum. Makanya teman-teman kalau ngantuk itu kan biasanya dipencet di sini toh, biar peredaran darahnya di sini lancar. Atau kalau nggak gitu di matanya, di sininya biar nggak ngantuk. Padahal yang lebih tepatnya dia di cekungan sebelah ini lurusnya mata ada cekungan. Itu tempatnya suprasismatik nukleus atau SCN. SCN ini memang hormon ya, mengatur koordinasi baik dari rangsang cahaya. Misal, kalau kalian mau tidur itu kan apa ya, gelap gitu. Gimana? Kalau kalian siang itu tidur apa enggak? Ada yang tidur ya, apalagi puasa ini energinya habis tidur aja Bu gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi orang bisa tidur itu dalam kondisi gelap akan semakin lelap dibanding dengan tidur dengan posisi lampu menyala. Ada yang seperti ini juga. Kenapa Bu? Kok tidur kita itu akan lebih lelap dibanding lebih lelap ketika kita matiin lampu dibanding kita nyalain lampu. Gitu. Jadi suprasismatik kita itu juga mentranslate apa yang ada di tubuh kita, baik paparan handphone, cahaya kan ini. Nah, wajahnya jadi bersinar begitu ketika lampunya dimatiin, cahaya HP-nya di wajah gitu. Kok wajahnya glowing gitu ya. Padahal ya itu karena efek HP begitu. Nah, salah satunya adalah peran suprasismatik ini. Ya, yang terutama mengatur jam tidur. Kok bisa Bu jam tidur itu diatur suprasismatik? Karena tubuh kita itu sangat pinter ya dalam mengatur, membohongi. Bukan membohongi ya, sebenarnya sudah otomatis sih dia itu mengatur tubuh kita. Kalian kalau malam tidur biasanya jam berapa? 10, 11. Mbak Elsa jam berapa tidur? Tergantung mood. Umum, yang paling umum, yang paling sering. 12 lebih, Bu. Oh, 12 lebih. Makanya sering sakit ya. Begini, teman-teman, sebelum mengarah ke sana, jadi sistem tubuh kita itu mempunyai, setiap organ tubuh kita itu mempunyai fungsi ternyata. Dari pankreas, dari hati, dari paru-paru, dari apa ya, eh, kelenjar kita, hormon kita. Jadi ketika teman-teman ini tidurnya tidak teratur, jam 9, jam 8, jam 11, jam 12, seperti itu. Enggak teratur nih setiap hari. Nah, ini akan membuat si suprasismatik ini bereaksi juga ke memberi sinyal kepada yang lainnya. Contoh, yang apa itu namanya? Yang menyaring, yang mendetok tubuh kita itu kan hati. Dia bereaksi atau bergerilya di tubuh kita itu mulai jam 11 malam. Berarti mau tidak mau tubuh kita itu harus istirahat di jam itu paling malam. Saya tahu teman-teman itu tugasnya banyak. Streaming untuk nobar Koreanya juga banyak banget press list-nya. Tapi jangan dilupakan jam 11 itu di mana tubuh kita didetox. Kalau nggak detox,
kalau tidak terjadi proses detox yang dimulai dari jam 11 itu apa efeknya? Mungkin jerawat, mungkin emosi yang tidak stabil, mungkin konsentrasi yang bermasalah, mungkin juga dari pola makan. Hormon yang lainnya juga akan berpengaruh, misalnya seperti daya tahan tubuh kita akan sering sakit kemungkinan. Maka teman-teman yang mahasiswa ini ya sebaiknya sebelum jam 11 itu udah harus merem matanya ini. Karena tujuannya apa? Untuk mendetok. Makanya kita itu kalau tubuh kita berhasil didetok oleh sistem kita, maka pagi itu kalian pasti akan BAB. Pasti kalian akan mulutnya bau. Kalian akan flatus, akan kentut begitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk detok. Kalian apa ya? Kalau pagi itu pasti lebih berkeringat wajahnya. Itu adalah bentuk detok juga. Pasti kalau pagi bau badannya lebih seger ya dibanding setelah mandi. Nah, itu adalah bentuk detok. Makanya teman-teman itu di mana suprasismatik ini jam 12 kok belum bereaksi. Nah, ini bahaya. Dia akan memberi sinyal-sinyal yang lainnya ke pencernaan. Jadi lebih apa ya? Lebih kerucuk-kerucuk apa namanya ya? Stimulus peristaltik di lambung kita juga akan membutuhkan pergerakan itu sehingga teman-teman lapar malam. Atau kalau enggak gitu kalian matanya akan lebih tajam lagi. Nah, itu memberi salah apa saraf sih yang mana apa tadi namanya serotonin, melatonin dan adrenal untuk terus beroperasi. Kalau kalian malam masih bisa konsentrasi itu berarti adrenal kalian masih bereaksi itu, masih berproduksi ya. Padahal sama halnya ketika kalian melakukan exercise di malam hari, jogging malam itu kan tren ya. Saya sering tahu habis raweh itu kok banyak sekali yang jogging malam-malam pakai sarung, pakai mukena. Wah, ini luar biasa. Padahal tubuh kita itu udah puasa seharian. Kalau saya nggak setuju loh ya dengan itu. Udah puasa, tubuh kita butuh rilis untuk apa ya, mendapatkan nutrisi kembali, mendapatkan apa ya, apa nutrisi, mendapatkan tubuh yang diperlukan tubuh gitu. Nggak salah juga, tetapi jika itu terus-menerus, nah ini akan membahayakan sistem kardio karena itu bersifat aerobik. Begitu. Lanjut, tadi lokasinya ada di sini ya, pinel, ya, sorry, bagian sisma optikum, yaitu di antara mata dan telinga, seperti itu. Nah, ya siapa sih yang mempengaruhi kualitas tidur? Tentu saja dari tidur, dari suprasismatik ini mempengaruhi siklus tidur, ya. Siklus tidur itu tepatnya berlangsung pada malam hari. Ya, walaupun sunnah memberikan gap kita bahwa siang itu juga disunahkan untuk tidur, ya, sambil nunggu adzan duhur. Gitu. Pertama adalah siklus tidur ya, fungsi dari sismatik itu. Yang kedua adalah suhu tubuh, ya. Makanya teman-teman itu kalau sudah ngantuk, itu tubuhnya suhunya turun, ya. Makanya kalian narik selimut untuk selimutan, walaupun nanti selimutnya di mana, gulingnya di mana, bantalnya di mana, spraynya molak-malik mungkin ya. Itu suhu tubuh, mengatur suhu tubuh. Makanya kalau kalian mau bangun itu suhunya naik, ya. Makanya kalau bangun tidur keringetan gitu, oh ya udah berarti emang jelas. Itu diatur oleh suprasismatik. Selanjutnya ada ini metabolisme hormon-hormon. Maka ketika tidur, sismatik itu memberikan sinyal ke seluruh ini jaringan hormonnya untuk bereaksi. Si A ini sudah tidur, sudah terlelap. Apa itu? Dopaminnya sudah naik. Jadi kalian silahkan bereaksi. Siapa yang mau mendetok silahkan. Siapa yang mau ngasih imun silahkan, silahkan. Jadi kayak gitu.
Apalagi kalian mau sempro nggak tidur 2 hari, ini terjadi juga. Wah, tak marahin itu. Begadangnya nggak di kos tapi di kafe ini kalian eh, begadang apa ngapain gitu ya. Selanjutnya ada ini. Ketika teman-teman tidur, pasti akan apa ya, mematikan lampu gitu. Dan itu lebih baik dibanding tidur dengan full pencahayaan. Karena si NCS ini juga, SCN itu juga memberikan reaksi. Jadinya tidurnya nggak lelap. Jadi matanya itu kemana-mana gitu. Jadi pergerakan, coba deh nanti ketika kalian tidur dengan lampunya dinyalakan dan lampunya dimatikan, kotoran yang di mata ini akan lebih banyak ketika lampunya dinyalakan. Coba diperhatikan nanti. Ya, ini pengaruh cahaya. eh, ini merupakan apa ya, apa ya, menstimulus retina untuk dia tetap bekerja. Makanya ya ini untuk diberikan apa ya, pencahayaan yang minimal ketika kita tidur. Bukan berarti kita keruduan selimut itu enggak. Lebih baik dimatikan lampunya ya. Terus regulasi hormon dia sudah jelas ya. Terus proses biologis ini adalah ketika kalian tidur, dalam hati kalian sudah pengen nanti bangun jam 3 gitu. Nggak sengaja kalian udah bangun ya. Nah, ternyata di mana ini namanya? Di seismik skiasma optikum ini sudah diatur. Nanti setelah jam mendekati atau enggak gitu ya, lebih atau kurang dikit gitu ya, kadang-kadang kita udah bangun ya. Ternyata ada gen, ada time yang mengatur aktivitas untuk membangunkan tersebut. Ya, Anda harus bersyukur bahwa si sismatik Anda itu bisa sepinter itu. Kalah ini sama alarm. Ya. Selanjutnya ada saraf, sinyal saraf dan kimia ini untuk eh, menyelaraskan jam. Ya, ini pinter banget ini si sismatik ini. Maka sismatik ini akan hati juga bereaksi, ginjal juga bereaksi. Makanya kalau kalian bangun tidur itu terus kebelet pipis toh. Nah, ini adalah bentuk hasil dari data ketika tidur tadi. Ya. Nah, Bu, kalau lansia itu apa sih masalahnya, problemnya gitu? Yaitu adalah gangguan eh, sistem sirkadian, ya. Akibat gangguan apa ya, siklus sirkadian itu biasanya gini loh, teman-teman. Kalau lansia itu kan tidurnya sore, habis isak jam 7 itu udah tidur mereka. Nanti jam 1, jam 2 itu mereka udah bangun, ya karena udah nggak bisa tidur lagi. Gitu. Terus akhirnya mereka aktivitas di pagi hari itu buta itu. Terus akhirnya apa? Jam 8, jam 9 pagi itu mereka udah tidur lagi. Nah ini gangguan kualitas tidurnya itu tempatnya di situ, bukan proporsi eh, kualitas tidurnya, tetapi jamnya yang membuat siklus sirkadian ini bermasalah. Harusnya kalau kita normal kan tidur jam 9, bangun jam 3, tidur lagi jam setengah 11 sampai jam 12, tidur lagi nanti jam 7 malam. Tidur lagi jam 9 malam. Itu. Itu juga terjadi pada lansia. Beda lagi kalau kalian sedang jet lag misalnya, mau haji begitu. Sampai Mekah di sana udah siang, padahal kita berangkatnya dari sini siang. Namanya jet lag, ya. Atau ada pasangan teman-teman yang perawat gitu misalnya. Itu juga akan jet lag. Karena malam hari dia harus shift malam, harus kerja. Nah, padahal siangnya kan dia juga harus beraktivitas juga. Nah, itu namanya perubahan siklus sirkadian. Berarti kalau ritme sirkadiannya berubah, otomatis organ yang bekerja juga akan berubah. Misalnya detoknya nggak jadi detok, hatinya juga nggak jadi mendetok lagi, ginjalnya juga nggak apa, tentu saja akan bermasalah. Makanya kalau dia shift malam itu harus siap-siap dengan makan makanan agar tidak ngantuk.
Nah, itu adalah si respon dari lambung untuk membutuhkan makanan agar dia tidak ngantuk. Membutuhkan cahaya biar dia tidak ngantuk. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya gangguan pada ritme sirkadian ini ya tentu saja mengganggu kualitas tidur. Yang kedua, kognitif. Dan yang lebih parahnya, ini akan mengalami gangguan mental. Kalau ini nanti bergabung dengan demensia, ada lansia yang kabur di jam 1 atau jam 2 itu banyak sekali. Akhirnya hilang. Ini yang sering kita ketemui ketika eh, ketemu dengan lansia yang dia gangguan kualitas tidur dan juga gangguan demensia. Yang lain pada tidur, dia sudah aktivitas, pengen nyangkul, pengen apa, nah itu akhirnya hilang lansianya. Karena itu permasalahannya. Ya. Terus ada permasalahan metabolik. Tadi Bung sudah sebutkan bahwanya ada ini ya imun. Nah, imunnya turun. Ya. Terus ada juga diabetes. Almarhum bapak saya itu juga diabetes karena beliau sering ditukari shift malam gitu ya, jadi sering bekerja itu, jadi malam itu pasti ngopi, pasti ngerokok gitu. Ya sudah, padahal tubuhnya waktunya istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik, melakukan aktivitas, tapi malah digunakan untuk pekerjaan berat, ya kemungkinan besar ya itu penyebabnya. Apalagi sekarang itu bekerja itu nggak berhenti ya, 3 shift, pagi, siang, malam, 24 jam. Ya. Nah, kita harus hati-hati dan bisa memberikan edukasi yang benar. Gitu ya. Baik. Kalau dari PPT ini permasalahannya sangat banyak. Masalah lanjut usia itu yang pertama ada apa ini? Kesehatan tentu saja, fisik dan mental. Kok aku sudah tua, banyak sekali masalah, nggak punya uang, keluarga aku nggak ada yang peduli. Terus kemudian menyiapkan kematian begitu. Jadi teman-teman juga harus punya apa ya empati ketika berhadapan dengan lansia yang mengalami mental health atau gangguan jiwa. Salah satunya yaitu dengan spiritual atau religiusitas. Bagaimana lansia tersebut menyiapkan kematiannya dengan baik begitu. Atau kalau dari Islam itu husnul khotimah begitu. Dan itu susah, sulit. Sering saya jumpai ketika mereka itu pasrah ketika ya sudah nyawanya sudah di ujung seperti itu. Makanya kalau ada lansia terus kemudian dia sedang sakaratul maut, sebaiknya kita bisikan yang baik-baik begitu. Baik yang muslim maupun yang non muslim sebaiknya ditalkin atau dibisikan yang baik-baik. Begitu ya. Kesepian tadi benar, masalah sosial, ekonomi, psikologi, spiritual, gangguan jiwa pada usia lanjut, ada cash finding, disabilitas, demensia, pikun, gangguan kecemasan, depresi, kualitas tidur, delirium. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Jangan sampai Bung ngomong sendiri loh ya. Awas nanti ujian nggak bisa ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bu Nungki sampaikan. Nanti di akhir akhir apa ya? Akhir semester ya. Pokoknya setelah UAS, setelah UTS teman-teman itu ke tempat lansia. Ya, bisa ke Posyandu, bisa ke Gria Husnul Khotimah, bisa kemana saja. Jadi disilahkan. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa ditanyakan, didiskusikan? Baik, jika sudah tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Ini udah habis belum, Mbak? Mas, Iya, jam 8 ya Ibu. selesainya. Sudah selesai, Mbak? Nggih, jam Ibu. Oke, Oh ya, Bu baik. mau bertanya.
Apa Mbak? Untuk materi terakhir itu kan dari Ibu Nungki ini, Ibu Mm-mm. Nungki, mohon maaf, Ibu Jitni. Ini apa perlu Iya, saya hubungi sekarang atau habis Lebaran saja? enggak. Bu Sydney sudah dialihkan ke saya. Nggih. Untuk metabolisme atau? Oh iya,